Yang kedua, jika ada musibah, ternyata ada orang itu terkena musibah, orang lain gara-gara musibah ini kena efeknya juga. Lalu apakah kalau satu orang ini diadab, apakah yang efeknya itu diadab juga? Belum tentu. Musibahnya satu, sebagian orang ini diadab, sebagian orang ada juga yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ditegur. Maknanya musibahnya satu, tapi beda penilaian di hadapan Allah. Jadi orang itu macamnya 4 itu tadi. Apakah kamu yang diuji? Apakah saya yang ditegur? Apakah engkau yang diadab? Apakah engkau yang istidraj? Enggak ada yang tahu, itu Allah dengan antum sendiri. Maknanya cari wong Jawa, graya ono citokmu dhewe ojo citoke tonggone. Baik. Ada lagi? Monggo yang lain. Ya Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa kita pada bab zuhud kepada manusia, kita kan tidak boleh minta kepada manusia, tidak mengharap. Nah, ini bagaimana dengan di lingkungan sekitar kita yang bisa dikatakan profesinya peminta-minta. Kemudian sikap kita bagaimana? Karena kalau di lain sisi kita wajib memberi, atau kalau kita memberi kan kayak mendukung profesi peminta-minta itu. Mungkin itu Ustaz. Tidak betul profesi minta-minta. Maknanya orang minta, baginda Nabi mengatakan yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya memberi itu lebih baik daripada meminta. Itu yang pertama. Jadi minta-minta itu tidak pas, tidak sesuai ajaran Rasulullah. Yang kedua, apakah kita boleh memberi orang peminta-minta tersebut? Suatu ketika dulu ada seseorang yang zakat ternyata tidak tahu, malam-malam yang nerima itu orang kaya. Yang kedua, ada orang yang bersedekah, ternyata yang disedekahi, mohon maaf itu lonte, wanita penghibur, PSK atau apa begitu. Nah, kemudian apa, paginya viral ini. Oh, ini kemarin zakat ini kepada orang kaya ini. Ini kemarin sedekah itu kepada wanita penjual diri. Wah, viral kan? Kemudian sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ternyata apa? Zakatnya diterima. Maknanya apa? Kalau kita zakat seharusnya kan ada posnya 8 asnaf. Orang itu sudah antum kira miskin atau du'afa, ternyata dia kaya, wa'alam. Tugas memberi tetap antum lakukan. Kecuali, ini saran pribadi saya, kalau antum faham dengan kondisi dia, faham, oh ini aslinya Ustaz, saya paham, dia itu ada yang jemput kok sore pakai mobil, bahkan dia tukar uang duit ke saya nanya-nanya di mana rumah kamu, oh rumah saya di kampung besar kok. Ya udah tahu begitu, ya jangan dikasih, itu bagian daripada edukasi. Jika antum tidak tahu, maka nggak perlu suudon. Begitu. Baik. Ada lagi? Ini yang dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Gus. Jadi ini salah satu tentang kezuhudan tadi. Jadi di daerah Pandeglang itu ada salah satu pondok yang dimana di sana itu terkenal kayaknya ini emang zuhud sekali, bahkan jadi ini juga yang Rifki akhirnya terdoktrin di pikiran itu bahwa kezuhudan itu salah satunya adalah dengan menghindari makanan-makanan ataupun hal yang dikenakan dalam dirinya itu dari tarif pabrik atau masyarakat. Jadi maksudnya ada salah satu pondok yang dimana yaitu itu katanya zuhud, dia itu memakan dari apa yang dia tanam, apa yang memakai pakaian dari yang
mereka buat sendiri gitu. Jadi tidak mencampur baurkan dengan hal-hal seperti di pasar ataupun makanan dari luar kayak gitu. Nah, sampai sekarang itu Rifki berpikir bahwa tingkat kezuhudan seorang itu seperti itu. Jadi menghindari hal-hal yang sekiranya itu bersifat publik mungkin ya, karena kan itu tadi gitu. Nah, itu mohon bagaimana pencerahannya, Chris? Terima kasih. Baik, apakah semacam itu bagian daripada zuhud? Pada dasarnya zuhud itu tadi tidak memasukkan dunia pada hati kita. Boleh, tapi di tangan saja, nggak perlu masuk di hati. Yang kedua, jangan tulul amal, banyak ngelamun. Ben aku jadi direktur, nanti saya punya perusahaan, nanti terus sampai tua ya, tulul amal itu namanya. Ngelamun doang begitu. Lalu apakah yang tadi itu zuhud? Maka zuhud menurut saya itu tidak zuhud, tetapi latihan zuhud. Kalau orang-orang mengatakan tirakat itu apa? Yaitu berusaha tirakat itu banyak sebuah metode bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya puasa, tirakat. Ada orang yang puasa makannya itu tidak yang mewah-mewah, tirakat. Nah, itu namanya tirakat agar supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali barusan tidak zuhud, tapi latihan untuk zuhud boleh. Latihan saja. Tanpa konteksnya mereka itu biasanya yang memiliki klik dengan Allah. Ya, kalau aku benar begini zuhud dan lain sebagainya, begitu. Jadi bukan zuhud itu enggak begitu. Zuhud itu bagaimana intinya ada juga latihan tidak tergantung dengan orang lain, begitu. Baik, ada lagi? Mungkin secara fisik kan nggak bisa ditampakkan ya. Artinya kan ada yang zuhud itu tampaknya kalau di masyarakat yang berpakaian sederhana. Ada loh orang yang pakaian sederhana tapi sombong. Nah, berarti nggak bisa dibuat tolak ukur secara fisik nih. Ada orang, contoh ini, seandainya saya punya jam 70 juta, itu zuhud nggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Nggak bisa Kalau infak saya 7 miliar, ya zuhud saya. Tapi saya pakai 7 miliar, pelitnya minta ampun. Nah, itu nggak zuhud, itu hubbud dunya. Hartanya itu untuk memenuhi syahwat dia saja. Itu nggak zuhud, itu namanya hubbud dunya. Tapi zuhud itu bagaimana? Ya itu tadi. Pakai begini ya, menikmati hidup. Sedekahnya aja 7 miliar. Nggak apa-apa dong. Tapi saya telah meneliti, ternyata jam mahal dengan jam murah itu sama kecepatannya. 1 detiknya sama. Iya, detiknya pun sama. 24 jam dan jadi yus sing biasa wae lah. Monggo. Ada lagi? Justru itu lebih perspektifnya itu dilihat dari orang yang melakukan ya, bukan Iya. penilaian dari di luar orang itu Iya. sendiri Ustaz. Ya, orang menilai itu kan tapi penilaian itu begini, cara menilai. Orang itu menilai dari mir'at ad-dhahiru mir'atul batin. Jadi dohir seseorang itu gambaran dari batin seseorang. Contoh, ada orang yang sederhana, bisa jadi kebanyakan dia sederhana juga. Karena selama ini kan kita mendefinisikan zuhud itu kan seperti ini Ustaz. Ada seseorang itu katakanlah kaya ya, tapi dalam keseharian contohnya dari cara berpakaian, kita cukup pakai kaos yang biasa aja lah, malah kecenderungannya lebih seperti kayak kaos gembel seperti itu. Jadi yang dipahami di masyarakat kan kebanyakan gitu kalau orang berzuhud gitu. Padahal kalau sekilas dari yang Ustaz tadi sampaikan tidak seperti itu gitu. Meskipun itu relatif ya. Ada juga orang itu
sombong atas kesederhanaannya. Nah, itu. Contoh begini, saya ke Jakarta atau ke Malaysia lah, naik Garuda begitu, saya pakai sendal jepit. Nah, kenapa? Lihat aja orang-orang kaya. Berarti apa dia? Agar dinilai dia kaya, nggak zuhud itu. Ya, pakaian yang biasa, sederhana, atau dia pakaian bagus, memantaskan diri, boleh, asal nggak di hati. Antum tahu, ada pondok, kiainya itu kaya. Salah zaman dulu, ponakan saya mondok itu tahun berapa ya, tahun 2007 itu, peleknya itu udah 25 juta. Tapi kiainya itu luar biasa. Jika dia sudah seneng sama mobil itu dijual, berapapun itu. Karena udah seneng di hatinya, enggak. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kiainya kaya, gimana? Tebunya hektaran barangkali gitu kan? Enggak apa-apa. Orang dia juga buat dakwah, pondoknya dibiayai oleh dana pribadi beliau juga banyak. Maknanya apa? Dunia itu tidak ditaruh di hati, tapi sebagai fasilitas saja. Gitu. Intinya ojo kedonyan. Gitu ya. Apa bisa dikatakan bahwa zuhud itu amalan hati? Betul. Jadi nggak bisa ditampakkan. Betul. Fisik itu nggak bisa ditolak ukur. Betul. Jadi itu tadi ciri-cirinya, kalau antum diuji jangan putus asa. Kalau dikasih nikmat jangan lupa syukur. Jangan sampai kita itu menggantungkan diri ke atas manusia, jangan. Aku gak iso wis lek gak urip mbek iku boloku. Kenapa? Sing mangan bendina dia itu enggak zuhud antum. Itu hubud dunya. Gantungkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada teman. Itu ya. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa di DM atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.